Wah, sudah mau pi Bapak Ibu. Mainnya mau apa kasih cakar wudu. Ya Allah. Baru jika sudah sholat isya Bapak Ibu. Sudah lemah lagi iman. Saya doakan yang menjawab salam saya, semoga Allah mudahkan rezekinya. Amin. Semoga disehatkan keluarganya. Semoga yang belum mendapatkan jodoh diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum mendapatkan keturunan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan cicilannya. Amin. Kita ulang Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid BTN Trindra 5 beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati juga selaku orang tua saya dan yang mengundang saya di masjid kita ini, Bapak Zainal Abidin, yang alhamdulillah semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah serta seluruh anak-anakku yang saya cintai. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, syukur kila wajilah pangallahu ta'ala nasaba iuni naremo bagi pangallahu ta'ala nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kamana kila masjid untuk sama-sama menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah memperjuangkan kita selaku umatnya, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memulai, permohonan maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu, bahwasanya tadi saya telah sampai di lokasi ini, di rumah Allah ini, sebab saya dari perjalanan safari Ramadan di Boto Bahari, dan kebetulan qadarullah kena macet di perjalanan tadi, dan alhamdulillah malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara soal Ramadan. Ramadan itu Bapak Ibu adalah bulan yang sangat spesial. Ramadan kalau dibahasakan Bapak Ibu artinya itu panas yang sangat terik, membakar benda-benda yang berada di sekitarnya, sampai-sampai debunya Bu tidak nampak, tidak ada sisanya Bu, bahkan debunya itu tidak nampak Bapak Ibu. Nah, kenapa di saat kita puasa dinamakan bulan Ramadan? Menurut para pakar hadis, pakar Al-Quran, pakar bahasa, meneliti ayat dan hadis-hadis Nabi, menyimpulkan bahwasanya diberikan nama dengan Ramadan karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada kita semua bahwa hanya bulan ini Allah akan menghanguskan, membakar, menghilangkan segala dosa-dosa kita dari masa lalu. Nah, tidak heran Bapak Ibu, orang tua kita dulu ketika mendengarkan yang namanya Ramadan, yang terbayang itu bukan puasanya, bukan lapar dan hausnya. Kira-kira kita Bapak Ibu ketika mendengar yang namanya Ramadan, apa kira-kira di pikiran kita? Cendol, es buah, pala butung. Orang-orang terdahulu kita Bapak Ibu yang di pikirannya ketika mendengarkan namanya Ramadan, yaitu mereka berkata, "Campuni dosaku, habis dosa saya, hilang semua dosa saya." Karena sesungguhnya Ibu, sesuatu yang dibanggakan, yang didambakan oleh seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala bukan dunia Ibu, melainkan ampunan dari segala dosa-dosa yang di masa lalu yang pernah kita perbuat. Ingatkah kita Bapak Ibu, di waktu di bulan Rajab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syakban wa ballighna Ramadan.
Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukanlah kami di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini sampai detik ini Allah masih mempertemukan kita di bulan Ramadan. Coba kita perhatikan Bu, tetangga kita, saudara-saudara kita di luar sana. Mungkin ada di antara kita, keluarga kita, sehari lagi bertemu dengan Ramadan, bahkan sejengkal lagi bertemu dengan Ramadannya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi li sulani mapamasena ko Allah taala, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak Ibu, ada orang sudah bertemu dengan Ramadannya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak mampu menyelesaikan sampai finish karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita ini Bapak Ibu, wallahi demi Allah, tidak ada jaminan di antara kita bahwasanya setelah kita lepas melaksanakan ibadah tarawih kita pulang di rumah kita masih mampu melaksanakan ibadah puasa besok. Tidak ada jaminan di antara kita bahwasanya kita mampu menyelesaikan Ramadan dan bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Alangkah bersyukurnya lah kita Bapak Ibu, saat ini kita dipertemukan dengan Ramadannya Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita renungkan jemaah sekalian, siaga tahun ini kira-kira tuor linoe, mulai dari akhir balik hingga saat ini. Siaga tahun ini kira-kira puasa tak terbengkalai karena urusan dunia kita. Selama ini Allah memberikan kita kesempatan bertemu dengan Ramadannya Allah. Akan tetapi masih banyak di antara kita yang menyanyiakan di bulan Ramadan ini. Padahal 11 bulan kita berjuang agar bisa bertemu bulan yang mulia ini. Tapi kenapa masih banyak di antara kita yang menyanyiakan bulan Ramadan ini? Coba kita tanyakan dalam diri kita Bapak Ibu. Hari ini tidak terasa Bapak Ibu, kita telah memasuki malam ke-8 bulan suci Ramadan. Sebentar lagi kita sudah melangkah ke pertengahan bulan Ramadan. Ingat Bapak Ibu, tahun ini boleh jadi adalah tahun Ramadan cepat berlalu di hadapan kita. Kalau tahun ini kita tidak memanfaatkan kesempatan itu, maka sampai kapan Ramadan bertemu kita baru kita manfaatkan itu Bapak Ibu. Coba kita renungkan dalam diri kita Bapak Ibu, sejauh ini amal soleh apa yang sudah kita lakukan Bapak Ibu? Sudah berapa juz Al-Quran yang kita sudah baca? Sudah berapa banyak orang yang kita kasih makan pada saat berbuka? Berapa uang yang kita infakkan, sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai Bu, hari ini kita masih banyak menyanyiakan bulan Ramadan ini. Jangan sampai di bulan puasa ini kita masih lebih banyak tidur. Bahkan jamaah sekalian, lebih banyak kita memegang HP ketimbang memegang tasbih. Lebih banyak kita menatap layar HP kita ketimbang menatap ayat-ayat Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Kami shaimin laisa lahu shayamun illal ju'u wal atos." Betapa banyak orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, akan tetapi tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan haus. Yang mana contohnya ini Bapak Ibu? Ada orang Bapak Ibu puasa ini, sudah sholat subuh, tidur sampai maghrib, nanti berbuka baru bangun. Ini bukan orang berpuasa Ibu, ini orang latihan mati. Iya. Ada juga Bapak Ibu orang yang berpuasa tapi tidak sholat Ibu. Ini juga menyanyiakan Ramadannya. Ibarat Ibu, kalau puasa kita tidak sholat, ibarat kita bawa air pakai ember tapi ember itu bocor. Seperti itu Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah bersyukurnya lah kita bertemu dengan Ramadannya Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala karena berbagai kebaikan dan ketaatan yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Akan tetapi jemaah sekalian, sungguh celakalah orang-orang yang mendapati Ramadan lalu dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menyanyiakan kesempatan emas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menyanyiakan kesempatan beribadah di bulan Ramadan, tetapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan liman ada orang lam yaghfirlahu bi. Sungguh celakalah, merugilah
orang-orang yang mendapati Ramadan akan tetapi tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga pernah menjelaskan di sebuah hadis yang sangat singkat Bapak Ibu. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ia berinfak kepada Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ia bersedekah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Bapak Ibu, sungguh besar pengampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan mulia ini. Maka dari itu jemaah sekalian, pergunakanlah sebaik-baiknya kesempatan bulan Ramadan ini. Tidak ada yang tahu, boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Bisa jadi kita berpisah dengan bulan Ramadan. Kemudian jemaah sekalian, alangkah bersyukurnya lah kita. Hari ini Allah gerakkan hati kita. Detik-detik bulan Ramadan Allah gerakkan hati kita untuk menjalankan rumah Allah ini. Ingat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bangun masjid ini, Allah lah yang mengangkat, Allah lah yang memberikan koneksi dalam hati kita. Dan ingat Bapak Ibu, suatu saat masjid ini sudah megah, sudah jadi. Masjid ini akan menjadi istana Bapak Ibu. Masjid ini akan menjadi saksi di hadapan Bapak Ibu bahwasanya Bapak Ibu lah semua berjuang agar masjid ini, rumah Allah ini bisa dimakmurkan. Makanya Bapak Ibu, tidak semua orang bisa diberikan kesempatan untuk membangun rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat Bapak Ibu, mari kita saling mengajak kepada saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, berbondong-bondong kita menyelesaikan memborong rumah Allah ini agar bisa lebih baik lagi kita menikmatinya. Ingat Bapak Ibu, kalau kita meminta-minta karena Allah, itu adalah pejuang Bapak Ibu. Tapi kalau kita meminta-minta karena pribadi, itu pengemis namanya Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, jika suatu saat nanti masjid ini sudah berdiri megah, usahakan Bapak Ibu, jadikan masjid ini ramah anak. Ajak anak-anak kita ke masjid ini. Jangan melarang anak-anak kita ke masjid. Kalau perlu pasangkan wifi Bapak Ibu. Buka masjid kita 24 jam. Jangan sampai Bapak Ibu, kita tidak tahu ada warga kita, ada keluarga kita di tengah malam mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia datang ke masjid bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau boleh jadi jemaah sekalian, ada tetangga kita diusir sama istrinya, dia tidur ke masjid untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, wajar jemaah sekalian kalau anak-anak ribut, wajar kalau anak-anak bermain di masjid. Yang namanya juga anak-anak. Yang tidak wajar itu kalau pengurus masjid yang berkelahi, pengurus masjid yang berkeliaran. Itu yang tidak wajar Bapak Ibu. Jadi usahakan Ibu, ajak anak-anak kita. Begitupun kita Bapak Ibu, selaku pemimpin rumah tangga, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ajak anak-anak kita Bapak Ibu. Kemudian yang perlu saya luruskan lagi Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan ibadah tarawih, usahakan selesaikan sampai witir Bapak Ibu. Karena sesungguhnya pelengkap dari ibadah sunnah itu adalah witir, adalah penutup ibadah sholat malam. Iya. Bagaimana anak kita suatu saat bisa bangun tengah malam untuk mendoakan kita, kalau kita sendiri selaku orang tua tidak pernah mengajarkan anak-anak kita tentang keutamaan di bulan Ramadan ini, termasuk ibadah sholat tarawih. Jangan jadikan ibadah sholat tarawih ini sebagai sunnah. Jangan jadikan ibadah tarawih ini sebagai ibadah pada saat bulan Ramadan. Ingatlah jemaah sekalian, sholat tarawih yang ingin kita lakukan di luar Ramadan tidak bisa lagi kita kerjakan hanya di bulan Ramadan. Makanya Bapak Ibu, selesaikan sampai witir tak. Dan ingat Bapak Ibu, tidak ada witir dalam 2 kali witir dalam semalam Bapak Ibu. Kalau misal Bapak Ibu memang ada urusan yang penting, tidak bisa menyelesaikan witirnya pada saat tarawih, nanti setelah sahur atau sebelum sahur sholat tahajud, nanti selesaikan witirnya di situ Bapak Ibu. Iya. Kalaupun Bapak Ibu selesaikan witirnya pada saat tarawih, nanti kalau sholat tahajud tidak usah lagi sholat witir, karena tidak ada 2 kali witir dalam semalam Bapak Ibu, tidak ada. Iya. Ingat Bapak Ibu ya, memang kalau sholat witir itu hukumnya itu sunnah muakkad.
Ya, kalau dikerjakan tidak apa-apa juga, akan tetapi Bu, kesempurnaan sholat ibadah kita, sholat malam kita, yaitu dengan dilaksanakannya ibadah witir. Ingat Bapak Ibu, ada 3 rakaat di sholat witir itu Bu. Di akhir rakaat witir itu Bu, ada keutamaan yang Allah sisihkan di situ. Kalau kita mampu dengan senang hati bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di sujudan terakhir kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya 30 hari ke depan Allah akan membalas segala hajat-hajat kita. Makanya Bapak Ibu, pergunakan kesempatan ibadah pada saat bulan Ramadan ini. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, tidak ada orang lebih beruntung melainkan orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada lebih merugi seseorang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi dia menyanyiakan Ramadannya tahun ini. Coba kita lihat Bapak Ibu, ini sudah memasuki malam 8 Ramadan. Kemarin saya berada di atas Bu, satu persatu mulai hilang. Kemana Bapak Ibu? Lebih memilih ke tempat-tempat hiburan. Anak-anak kita sudah hilang di masjid. Karena kenapa? Tidak ada ketenangan yang diberikan oleh anak-anak kita. Kedua, di mana ibu-ibu? Ibu-ibu juga sudah hilang karena sudah berproses COD dan lain sebagainya untuk persiapan Lebaran. Bapak-bapak juga hilang sedikit demi sedikit. Karena kenapa? Diperintahkan istrinya untuk mengecek rumah. Makanya Bu, kalau seperti hal itu Bu, usahakan di luar Ramadan saja kita lakukan Bu, supaya ini kita bisa fokus menjalankan ibadah Ramadan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk terus memperbaiki amal kita. Dan terakhir Bapak Ibu, sebelum Ramadan ini habis, saya mengajak kepada kita semua, mumpung kita masih diberikan kesempatan, mari berbanyak bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bertobat sebenarnya tobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai hamba-hamba yang ingin bertobat lalu mensucikan dirinya. Dulu Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril alaihi salam. Ya Rasulullah, barang siapa umatmu yang melakukan kemaksiatan sepanjang umur hidupnya lalu ia bertobat 1 tahun sebelum ia meninggal dunia, maka diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Jangan Jibril, umatku lalai, umatku lupa. Lalu Jibril kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kembali menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, barang siapa umatmu yang melakukan keburukan sepanjang umur hidupnya lalu ia bertobat 1 bulan sebelumnya meninggal dunia dan itu umatmu, maka diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Jangan Jibril, umatku lalai, umatku lupa. Lihatlah jamaah sekalian, betapa besar sayangnya Rasulullah kepada kita selaku hambanya. Maka dari itu Jibril kembali menemui Allah Subhanahu wa taala, lalu menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah menitipkan salam kepadamu. Barang siapa umatmu yang melakukan kemaksiatan, keburukan, kelalaian dan lain sebagainya, dan ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala 1 tahun, 1 bulan, 1 pekan, 1 hari, bahkan nyawanya Pak Ibu sudah berada di tenggorokan berbolak-balik, akan tetapi matanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu hatinya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Bapak Ibu, betapa luasnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sayang, seribu sayang, umatnya yang berusaha memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di Ramadan ini Allah memberikan kita pengampunan dan menerima segala amalan kita, dan mudah-mudahan kita mampu menyelesaikan Ramadan tahun ini sehingga mampu kembali bertemu dengan Ramadannya Allah di tahun yang akan datang. Inilah yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika ada kesalahan yang kurang berkenan itu datangnya dari diri pribadi sendiri Bapak Ibu. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.